Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan lebih memberi tutorial ya, atau gimana caranya kita menggunakan salah satu DeFi yang ada di jaringan Phantom Opera atau token atau koin Phantom ya. Jadi di sini gue nggak akan bahas lebih rinci tentang projectnya atau dari segi white paper dan lain-lain, tapi gue hanya akan memberikan tutorial cara staking aja. Sebenarnya cara staking ini tuh berlaku untuk hampir seluruh yield farming ya yang ada baik di jaringan apapun itu sama aja sebenarnya. Tapi mungkin karena Tom Finance ini lebih kelihatan rumit, jadi masih banyak yang bingung dan banyak yang request di Discord, kok cara staking di Tom Finance kayak gimana, minta tutorial dong dan lain-lain. Oke, tapi saran gua sebelum kalian em, staking ya, kalian bisa pelajari dulu untuk white papernya atau documentationnya. Jadi kalau teman-teman buka websitenya itu tom.finance, teman-teman tinggal klik aja bagian documentation, nanti akan diarahkan ke white papernya atau dokumennya. Nah, teman-teman tinggal pelajari aja semua. Seperti kenapa Tom Finance ya, apa yang membedakan Tom Finance dengan project-project DeFi lainnya. Lalu Tom Validator Node itu apa, translator ini tokens, platform, bond mechanism, DAO dan lain-lain itu seperti apa dan kenapa dia ada 3 token. Ya, jadi teman-teman silakan pelajari. Oke. Anggap di sini gue menganggap kalau teman-teman sudah memahami resiko atau keuntungan ataupun kerugian dari melakukan staking yield farming di Tom Finance. Ya, jadi gue di sini menganggap bahwa teman-teman sudah bijak, sudah pelajari projectnya, sudah memahami, baru gue langsung akan bahas tentang bagaimana cara stakingnya ya untuk di yield farming si Tom Finance dan juga untuk strateginya supaya memaksimalkan cuan itu seperti apa akan gue jelaskan juga di video ini. Oke, nah di sini teman-teman pertama kali ya harus punya namanya itu MetaMask ya. Gue lebih menyarankan menggunakan MetaMask dibandingkan wallet lain. Sebenarnya wallet lain bisa, tapi MetaMask lebih enak aja kayak gitu karena lebih mudah digunakan ya. Nah, di sini gue akan menggunakan browser, jadi melewati laptop ya. Di sini teman-teman harus punya MetaMask yang sudah ada apa networknya itu Phantom Opera. Cara nambah networknya gimana? Teman-teman tinggal buka chainlist.org ya. Teman-teman buka chainlist.org, habis itu connect wallet. Oke, teman-teman tinggal connect wallet, lalu teman-teman tinggal cari Phantom, FTM. Nah, di sini ada Phantom Opera sama Phantom Testnet. Nah, teman-teman tinggal add to MetaMask yang Phantom Opera punya. Oke, nah setelah teman-teman klik add to MetaMask, nanti di MetaMask teman-teman ada networknya itu Phantom Opera. Nah, setelah sudah ada networknya, teman-teman silakan isi koin Phantom ke wallet MetaMask tersebut. Caranya gimana? Teman-teman tinggal kirim aja dari Binance, kirim atau toko kripto atau dari exchange manapun, kirim Phantom ke walletnya MetaMask menggunakan networknya itu atau jaringan Phantom Opera. Ingat ya, jangan sampai salah jaringan atau salah network. Oke, teman-teman tinggal pakai Phantom Opera aja. Nah, contohnya di sini ya. Jadi gue udah buka Binance. Ketika teman-teman withdraw, teman-teman tinggal masukin pilih koin itu Phantom, masukin address-nya, habis itu teman-teman pilih jaringannya. Ya, di sini jaringannya ada BSC, ETH, Phantom. Nah, teman-teman pilih yang Phantom. Itu fee-nya murah banget ya, 364 perak untuk fee transfernya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalau teman-teman withdraw dari Binance, ini gue belum pernah ngerasain withdraw dari exchange lain ya, tapi gue withdraw selalu dari Binance, dan di sini teman-teman bisa baca waktu tiba itu 10 menit. Tapi kenyataannya dia itu verifikasinya pengiriman itu masih manual gitu loh. Ya, jadi harus diverifikasi oleh pihak Binance dulu baru dikirimkan. Nah, verifikasinya ini itu bisa memakan waktu berjam-jam. Gue pernah bahkan 8 jam atau lebih baru dikirim untuk si token koin Phantom ini. Jadi, teman-teman ketika withdraw dari Binance, jangan bingung kenapa kok Phantom gue belum masuk-masuk ke wallet ya. Kok nyangkut dia ketika lagi transfer atau melakukan withdraw ya. Teman-teman sabar aja, ditunggu aja. Pasti akan masuk ke wallet MetaMask, tapi memang butuh waktu yang cukup lama karena dia verifikasinya itu masih manual, bukan secara otomatis kayak gitu. Ya, jeleknya untuk withdraw Phantom di Binance kayak gitu. Nah, gue belum pernah coba withdraw di tempat lain. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman withdraw-nya Phantom itu instan di salah satu exchange boleh dituliskan di bawah ya, di kolom komentar. Oke, nah setelah Phantom-nya sudah atau FTM-nya masuk ke wallet MetaMask, nah teman-teman hanya perlu tinggal buka website itu tom.finance ya, habis itu connect wallet. Oke, connect wallet ke networknya itu Phantom. Nah, di sini teman-teman kan ada pilihan nih, ada Home, Cemetery, Masori, Pit, SBS, Liquidity, Regulation, Doc, dan lain-lain. Teman-teman klik yang Cemetery ya, cemetery. Habis itu di sini ada pilihan, ada Tom pairing Phantom LP ya. Jadi di sini teman-teman deposit Tom FTM LP untuk mendapatkan P share
atau token T-share. Ya, sama yang satu lagi adalah teman-teman staking itu T-share pairing Phantom LP untuk mendapatkan token T-share. Nah, untuk strategi pertama, saran gue adalah teman-teman ke bagian Tom Phantom LP dulu. Klik view, oke. Ya, nah di sini ada hasil staking gue. Ini hasil staking gue sebulan, ya dapat $55 dengan modal sekian. Di sini teman-teman klik bagian provide liquidity dulu, ya. Ke bagian provide liquidity, habis itu teman-teman buka Spooky Swap. Spooky Swap. Spooky Swap ini kurang lebih sama kayak Pancake Swap ya. Teman-teman bisa membeli atau menjual berbagai token atau koin di jaringan Phantom kayak gitu. Oke? Nah, pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah karena kita pengen staking yield farming untuk Tom pairing Phantom ini, otomatis teman-teman harus buat LP token dulu atau bikin namanya LP token, yaitu Tom pairing Phantom LP kayak gitu. Nah, buatnya gimana? Buatnya adalah teman-teman butuh namanya 50/50 atau 50-50 antara token Tom dengan koin Phantom. Oke, jumlahnya harus sama dalam segi nilai US dollar. Misalnya, teman-teman punya dana 201 USD. Nah, teman-teman pengen staking Tom FTM. Nah, pembagiannya adalah $100 itu Tom token, $100 itu Phantom coin, kayak gitu. Nah, contoh di sini kita ke bagian Spooky Swap. Di sini kita pengen swap dulu Phantom kita ke Tom Finance, ya. Jadi kita cari Tom. Nah, di sini ada Tom ya, Tom Finance. Nah, di sini kalau gue maksin kan gue punya 3,6 Phantom coin ya. Nah, di sini kita kan pengennya itu buat LP token, otomatis harus setengah-setengah nih, ya. Nah, gue sisain 3 ini, 6-nya gue matikan, maksudnya 6 ini buat gas fee-nya, ya, nggak gue apa-apain, 0,6 itu sebagai gas fee, berarti gue ada 3 kan. Nah, 3 ini harus gue bagi 2, berarti artinya jadinya 1,5. Ya gitu, jadi 1,5 FTM untuk membeli Tom seharga 1,5 FTM. Oke, nah jadi kita bagi dua nih, ya kita bagi dua contohnya. Nah ini slip patch kita biarin aja 0,5 nggak usah kita ubah. Nah kita swap. Oke, teman-teman swap. Artinya gue mendapatkan setengah sebagai Tom, setengah sebagai Phantom. Tapi ingat sisakan sedikit Phantom untuk gas fee di jaringan Phantom Opera. Oke, semoga nggak bingung ya. Jadi di sini gue swap dulu. Kita lihat gue swap. Nah ini udah berhasil ya, gue dapat segini. Nah sekarang kita ke bagian likuiditasnya, ke liquidity-nya. Kita bikin LP token. Cara gimana? Cara teman-teman ke bagian liquidity di Spooky Swap. Ya, habis itu di sini teman-teman ke bagian bawah. Di sini ada in the region A itu Phantom, in the region B itu Tom. Nah yang Tom ini kita maksimalin aja. Ya, yang bagian Tom ini kita klik tombol maksimal. Nah, otomatis dia akan terhitung secara otomatis bahwa si Phantom ini dia butuh 1,49699 sekian. Kayak gitu, ya. Nah, setelah udah terhitung kayak gini, kita maksin yang bagian tomnya, kita supply, kita klik supply. Oke? Nah, teman-teman yang kalau di tombol klik supply-nya itu belum ada, teman-teman klik tombol approve dulu. Approve, bayar gas fee, habis itu klik tombol supply, bayar gas fee, kayak gitu. Ya. Nah, di sini kita bikin dulu, kita tunggu transaction submit, ya. Yang gue suka dari Phantom ini adalah dia cepet, ya. Dia cepet banget buat buat proses transaksinya kayak gitu. Ya di sini dalam tahap pembuatan tokennya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, next teman-teman bisa cek di bagian wallet ya. Di wallet itu nanti akan otomatis bertambah yang namanya itu kalau di MetaMask itu SPLP lah tulisannya kayak gitu. Itu untuk LP token si pairing Phantom dengan Tom. Atau teman-teman juga bisa cek bagian My Potion ya. Nah, di sini udah muncul nih Phantom pairing Tom. Nah, ini untuk LP tokennya. Oke. Nah, LP token kita udah jadi nih, udah dapat. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Tom Finance ya. Kita balik ke Tom Finance. Teman-teman nantinya untuk pertama kali itu kalau nggak salah di sini harus approve dulu ya. Jadi di sini kan gue ada 3 tombol nih ya, minus, terus ini Z sama plus gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang pertama kali itu harus klik tombol approve dulu. Oke, approve, bayar pakai Phantom networknya itu murah, paling kalau nggak salah 1.000 atau 2.000 atau bahkan nggak nyampe Rp1.000 ya. Habis itu setelah teman-teman approve nanti akan muncul 3 tombol seperti ini. Oke, nah setelah muncul 3 tombol seperti ini, teman-teman silakan klik tombol yang plus ya, plus lalu masukin langsung max saja, klik max, nanti akan muncul seperti ini, lalu teman-teman confirm. Kalau ini nggak muncul, silakan refresh browsernya atau teman-teman tunggu sebentar. Biasanya itu masalah di internet.
Oke? Ya, jadi jangan panik, pelan-pelan aja. Kalau misalnya lama, diemin aja, tunggu internetnya jalan dulu. Habis itu teman-teman tinggal confirm, nanti akan diminta bayar gas fee. Oke, bayar gas fee, di sini gua bayar gas fee. Ya harusnya di sini nanti akan bertambah nih. Kan sekarang 346. Kalau udah masuk akan bertambah kayak gitu. Atau enggak di sini 45 berarti harusnya jadi 46 sekian lah kalau nggak salah. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Lagi diproses untuk apa? Sama walletnya, smart contract ya, lagi diproses sebentar. Nah, ini udah masuk ya. Di sini gue udah masuk, jadi 46, tadi kan 45 ya, jadi 46. Jadi benar, dia nambah satu kayak gitu. Ya, dan nilainya pun jadi 354 dolar. Tadinya 300, berapa ya? 40-an lah ya. Nah, terus T-share gue pun jadi langsung auto ke claim ketika gue masukin LP tokennya kayak gitu. Jadi ya ini jadi otomatis nol lagi dan T-share itu masuk ke wallet gue rewardnya. Nah, di sini teman-teman tinggal tunggu aja sih sebenarnya, tinggal tunggu sampai dapat T-share yang banyak. Ketika teman-teman sudah dapat T-share yang banyak, teman-teman tinggal klaim aja rewardnya. Di sini APR-nya itu di angka 156%, daily APR-nya 0,47%, ya TVL-nya sekian. Oke, jadi teman-teman tinggal baca aja informasinya. Nah, anggap teman-teman sudah melakukan farming ini berbulan-bulan dan teman-teman sudah mendapatkan T-share yang banyak. Ibaratnya T-share itu udah banyak banget ya, sampai berapa puluh dolar atau berapa ratus dolar. Nah, next, langkah selanjutnya adalah melakukan staking yang kedua. Jadi ini strateginya ya. Ini staking yang pertama ya, untuk strateginya. Nah, kita masuk ke strategi yang staking kedua, yaitu teman-teman tinggal balik lagi ke cemetery tadi ya, ke cemetery. Nah, sekarang kita ke bagian T-share pairing Phantom LP. Oke, ya kita klik view. Nah, di sini gue belum melakukan staking sama sekali, ya. Jadi, pada dasarnya rumusnya sama. Teman-teman nantinya harus klaim T-share yang tadi, ya, di bagian pairing Tom Phantom ini. Teman-teman klaim T-share-nya, habis itu teman-teman ke bagian yang uh, staking T-share pairing Phantom LP. Di sini bunganya lebih besar, di angka 316%. Daily APR 0,87. Oke, nah nanti teman-teman juga approve, yang di sini approve dulu ya. Nah, habis itu teman-teman yang lakukan adalah teman-teman ke bagian buka Spooky Swap lagi. Ya, teman-teman buka Spooky Swap lagi. Ya, kita ke Spooky Swap lagi ke bagian swap-nya. Nah, di sini strateginya adalah teman-teman ke bagian di sini kita balik dulu, kita balik. Lalu teman-teman buka T-share. Nah, tadi kan kita farming nih, udah dapat T-share lumayan banyak, ya kan? Nah, teman-teman ke bagian T-share, jadi teman-teman jual T-share-nya atau swap T-share-nya menjadi Phantom token, Phantom coin. Nah, teman-teman klik bagian 50% aja, klik bagian 50%, nanti akan otomatis dihitung nih. Nah, tadi kan gue dapat T-share itu di angka 50 dolar sekian ya. Nah, itu langsung dibagi dua tuh. Jadi, T-share gue setengahnya akan dijual menjadi Phantom coin, yaitu gue dapetnya 11 kayak gitu. Nah, setelah teman-teman jual setengahnya, otomatis kan 50-50 sama ya, LP ya, kayak tadi gue bilang LP yield farming itu jadi 50 banding 50, 50-50. Nah, setelah teman-teman jual swap ya, kita ke bagian LP lagi nih, ke liquidity lagi. Nah, teman-teman bikin lagi liquidity-nya, yaitu Phantom, in region A-nya itu Phantom, in region B-nya itu adalah T-share yang kayak tadi ya, ke T-share. Nah, teman-teman tinggal maksin aja di sini bagian T-share-nya teman-teman maksin kayak gitu. Nantinya di sini kan gue belum belum swipe ya, jadi belum bisa. Jadi intinya nanti setelah teman-teman punya Phantom sama punya T-share-nya, teman-teman tinggal maksin aja, bikin lagi LP-nya, approve dulu, habis itu tinggal klik supply. Nanti akan muncul di bagian My Potion, yaitu Phantom pairing T-share. Oke, caranya sama, sama aja. Nah, habis itu teman-teman balik lagi ke Tom Finance, lalu tinggal klik bagian plus ini. Ya, teman-teman approve dulu, akan muncul 3 tombol ini, klik bagian plus ini. Lalu tinggal maksin aja. Jadi di sini teman-teman staking lagi T-share pairing Phantom-nya. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu keluar duit lagi, tapi hasil bunga yang dari Tom Phantom LP ini, teman-teman untuk staking lagi di T-share dan Phantom LP dengan bunga yang lebih besar kayak gitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan T-share lagi nih dengan bunga 316% kayak gitu. Ya, teman-teman dapat token T-share lagi. Nah, ini strategi keduanya. Nah, next kita ke strategi ketiganya. Nah, ini teman-teman yang gue suka dari Tom Finance adalah dia punya 3 strategi langsung ya. Jadi teman-teman klaim, jadi anggap teman-teman sudah staking berbulan-bulan
ya, atau sebulan atau 2 bulan, tergantung modal ya. Intinya T-share-nya udah banyak ya, sampai berapa ratus atau berapa puluh dolar. Nah, teman-teman klaim T-share-nya, nanti akan masuk wallet. Nah, sekarang kita ke bagian Masori. Masonry ya, sebutannya Masonry. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini bunganya itu adalah 539,42%. Oke, ya lumayan besar gitu loh. Dan teman-teman di sini nantinya harus approve dulu. Di sini teman-teman approve, habis itu akan muncul dua tombol seperti ini, plus dan minus, ya, minus dan plus. Nah, di sini teman-teman bisa stake T-share-nya single token. Jadi hanya staking token T-share sendiri doang. Jadi bukan yield farming. Oke, tapi staking single token. Jadi teman-teman stake di sini, masukkan T-share semua, ya, teman-teman bisa cek bunganya sekian. Nah, untuk em, withdrawnya ini itu dia butuh 6 epoch. Jadi withdraw yang staking T-share ini itu tidak bisa di withdraw secara terus-terusan atau nggak bisa seenak jidat gitu loh. Karena dia harus tunggu 6 epoch dulu ketika teman-teman sudah deposit. Maksudnya gimana? Contoh, di sini teman-teman baca ya, di sini ada current epoch. Epochnya ini di angka 821. Artinya ketika teman-teman staking di 821, maka nanti teman-teman bisa withdrawnya itu di 821 plus 6 berarti 827. Jadi 827 baru teman-teman bisa withdraw kayak gitu ya. Number epoch-nya ini di sini ada waktunya kapan dia akan bertambah. Jadi next epoch-nya ini untuk ke 822 adalah 4 jam 57 menit lagi. Kayak gitu sistemnya. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah jelas dulu ya, sudah memahami tentang staking di Masonry ini baru teman-teman stake. Jadi itu ada strategi ketiga. Jadi tahap pertama itu adalah pairing Phantom dengan Tom LP. Strategi kedua adalah Phantom pairing T-share LP, dan strategi ketiga adalah staking T-share single pools. Seperti itu. Oke, jadi semoga jelas ya tutorial kali ini ya. Semoga membantu teman-teman dalam melakukan namanya yield farming atau mendapatkan passive income menggunakan atau memanfaatkan fitur DeFi atau decentralized finance. Tapi ingat teman-teman sebelum staking itu sudah memahami dulu, silakan dibaca dokumennya, dipelajari tentang Tom Finance ya. Teman-teman bisa baca langsung atau menonton YouTube channel lainnya kayak gitu. Dan juga perlu diingat, staking yield farming memiliki resiko yang namanya impermanent loss. Oke, IL atau impermanent loss. Jadi teman-teman silahkan pelajari apa itu impermanent loss. Teman-teman tinggal googling aja, ketik impermanent loss maka akan muncul keterangannya apa itu IL dan teman-teman pahami ya. Oke, jadi jangan bingung ketika udah staking yield farming, kok aset gue turun, kok minus duit gue kayak gitu. Jangan bingung karena itu namanya impermanent loss kayak gitu. Oke, sisanya gue balikan ke teman-teman dalam memilih apakah Tom Finance ini cukup bagus untuk teman-teman melakukan yield farming, staking atau enggak. Kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silakan tuliskan di bawah. Atau kalau kehapus, itu bukan gue yang hapus, ingat YouTube yang hapus. Jadi silakan komentar di grup Discord gue. Link grup Discord ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik aja, dipelajari. Lalu teman-teman tinggal join ngobrol-ngobrol di Discord gue. Oke, kalau suka video ini silakan di like. Kalau nggak suka silakan di dislike. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.